Saat makan malam bersama, semuanya tampak diam dan tegang. Ruth menatap Viganda dan Oni menatap kesal Janejob. Janejob memuji suasana Wi yang hangat sekali. Tapi ada yang aneh, biasanya On tidak terlalu suka suasana di mana semuanya berkumpul untuk makan bersama. Wi menyangkalnya kalau On tidak suka, dia tidak akan makan di sini setiap hari. On membenarkannya. Tapi Janejob tidak percaya. Saat bersamanya, On tidak pernah makan bersama dengan keluarganya seperti ini. Itu sebabnya dia sangat heran. On canggung dan menyuruh Janejob untuk tidak mengungkit masa lalu. Janejob adalah tamu Nona Wi. Jika hanya membicarakan masalah sendiri, itu tidak sopan. Tapi Wi memperbolehkannya. Dia ingin mendengarnya. Itu sangat menarik. Mendengar itu, Ruth bertanya bagaimana Janejob bisa mengenal Viganda. Janejob menjawab mereka kebetulan bertemu di kampus. Wi juga memberitahu dia menghubungi Tuan Janejob tentang masalah perbaikan mobil. Tuan Janejob juga mau bertanggung jawab. Itu sebabnya mereka bisa berkenalan. Janejob mengakui Nona Viganda adalah orang yang sangat menarik, cerdas, dan kompeten. Dia sangat iri pada Ruth yang bisa menikahi wanita sebaik Nona Viganda. Nona Wi tidak akan membuat masalah yang membuatnya pusing. Tapi Wi menyangkalnya, dia orang yang sangat menyebalkan. Janejob kaget siapa yang mengatakan itu. Mungkinkah itu Tuan Ruth? Sambil memegang tangannya, Ruth mengatakan, Wi begitu baik, bagaimana mungkin dia sebel pada Wi. Melihat itu, On tampak kesal. Janejob menatap On yang kesal. Janejob yakin Tuan Ruth bukan orang yang suka melirik wanita lain. Kalau tidak, mungkin akan kehilangan wanita sebaik Nona Viganda, sindir Janejob. Ruth tahu jelas apa yang harus dilakukan pada saat tertentu. Ruth berterima kasih untuk saran Janejob. On sebenarnya tidak senang, tapi dia terpaksa tersenyum. Setelah itu, di luar, Viganda menanyakan masalah apartemen yang dia minta Janejob untuk selidiki. Janejob meminta Viganda untuk tidak terburu-buru. Mereka hanya tahu mereka tinggal di gedung apartemen mana, tapi tidak tahu kamar yang mana. Wi sangat ingin mengakhiri ini semua. Janejob juga ingin Onin segera mendapatkan hukuman atas hal yang pernah dia lakukan padanya. Janejob meminta Viganda untuk mempercayainya. Tidak ada yang lebih memahami Onin daripadanya. Lalu Janejob pamit pulang. Dia janji akan membantu Viganda memeriksa apartemennya. Wi pun berterima kasih lalu pergi. Saat Wi masuk, Ruth sudah berdiri menunggu Viganda, tapi Wi cuek aja pada Ruth. Ruth pun heran dengan sikap Viganda. Saat Janejob hendak pergi, Oni menahannya lalu menamparnya. Janejob heran kenapa On marah padanya. Dia bahkan belum melakukan apa-apa. Dia juga tidak memberitahu tentang perbuatan Onin di meja makan tadi. Onin mengatai Janejob pecundang dan pengecut. Janejob sudah peringatkan On. Dia akan merasakan hal yang pernah dia rasakan, dan ini hanyalah awalnya. Onin kesal dan mengatakan orang seperti Janejob tidak bisa melakukan apapun padanya. Janejob tersenyum. Lihatlah saja nanti apa dia bisa melakukannya. Onin pun tampak sangat kesal. Di dalam rumah, Wi duduk dan menghela nafas. Ruth masuk dan mengemeli Wi. Apa yang dilakukan itu tidak cerdas. Wi beralasan Janejob adalah temannya. Dia hanya mengundang temannya untuk bertamu di rumah. Ruth tidak percaya. Dia tahu itu adalah alasan Wi untuk membuatnya kesal. Viganda membenarkannya. Ini adalah perasaannya setiap kali melihat semua tindakan Ruth dan Onin. Bagaimana perasaan Ruth merasakan hal itu? Ruth malah merasa Viganda terlalu membesarkan masalah kecil. Viganda protes. Ruth berkali-kali mengkhianatinya dan bagi Ruth itu hanya hal kecil. Setiap pulang rumah juga Ruth dan On menghilang bersama. Ruth menyangkalnya dia tidak ada hubungan apapun dengan Onin. Wi terlalu banyak berpikir. Wi yang tidak terima terus disalahkan. Wi mengungkit perselingkuhan Ruth. Masalah pelayan restoran yang Ruth biayai. Ruth membiayai wanita itu agar dia tidak menyebarkan masalahnya. Juga masalah Nuan. Dia melihat Ruth memberikan uang yang lebih banyak dari gaji bulanan Nuan. Juga ada wanita lain yang belum dia ketahui. Apakah ini semua masalah kecil bagi Ruth? Jadi Ruth tidak seharusnya bertengkar dengannya untuk masalah Janejob.
Tapi menurut Ruth, hal yang dilakukan Wiganda tidak cerdas. Wiganda membiarkan orang luar untuk mengacaukan urusan keluarga mereka. Wiganda bahkan tidak tahu apakah Janeja bisa dipercaya atau tidak. Lalu bagaimana dengan Onin? Apakah dia bisa dipercaya? Ruth mulai menyudutkan Wiganda. Dia akan mengurus orangnya sendiri. Lalu apakah Wiganda bisa mengurus Janeja? Apakah Wi bisa menjaminnya? Urusan keluarga mereka akan diketahui orang lain. Semua citra yang Wiganda bangun akan segera rusak. Apakah Wi sudah siap? Adapun wanita lain yang tidak dia pikirkan untuk jangan mengungkitnya, atau dia juga tidak melakukan apapun yang merugikan Wiganda. Dia meminta agar Wiganda berhenti sampai di sini, dan masalah dia dan juga On. Tidak ada yang terjadi di antara mereka berdua. Flashback saat mereka pulang dari bar, Onin membawa Ruth ke rumahnya. Saat Ruth di kamar, mereka berdua bermesraan, tapi saat Ruth akan mencium Onin, dia malah memberitahu Ruth kakaknya akan melihat mereka berdua. Ruth tidak mengerti maksud Onin. Onin pun memberitahu bahwa mereka berdua sekarang ada di rumahnya dan Ruth harus tidur dengan kakaknya. Ruth baru sadar dia ada di kamar tawon. Ruth heran kenapa On melakukan ini. On mendekati Ruth dan mengatakan dia bukan wanita yang sembarangan. Lalu tawon pun masuk dan menyuruh On untuk tidur saja, nanti dia yang akan mengurus Ruth. Tawon juga mengomeli On untuk tidak membawa Ruth pergi minum alkohol karena Ruth tidak kuat minum. Onin pun mengiyakannya. Ruth juga meyakinkan Wiganda dengan menelpon Tawon. Tawon memberitahu memang betul Ruth tidur di rumahnya. Dia menggendongnya dari mobil ke kamar. Tawon meminta maaf karena tidak menelpon dan memberitahu Nona Wiganda saat itu, karena hari itu sudah terlalu larut dan dia takut mengganggu Nona Wiganda. Wiganda pun berterima kasih sudah memberitahunya lalu menutup telepon. Ruth sudah meyakinkan Wiganda. Dia berharap Wi tidak akan membuatnya kecewa lagi. Wiganda hanya terdiam dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat Ruth keluar, On ternyata masih ada di balik pintu mendengar pertengkaran mereka. Lalu dia masuk ke kamar Wiganda. Dia merasa tidak enak karena sudah membuat Ruth dan Wiganda bertengkar. Dia meminta maaf dan bersumpah tidak ada yang terjadi antara dirinya dan juga Ruth. Lalu Wi bertanya tentang On yang mengatakan dia akan tinggal di sini. On pura-pura tidak tahu, dia tidak pernah mengatakan itu. Wi kesal dan memperdengarkan rekaman suara dari Nuan yang mengatakan bahwa kedepannya Onin akan sering keluar masuk rumah ini dan tidak lama lagi dia akan tinggal di sini. Wiganda dengan sinis mengatakan dia baru tahu ternyata On begitu ingin tinggal di rumah ini. On menyangkalnya, jangan percaya pembantu itu, dia hanya mengada-ngada. Wiganda tidak percaya, dia lebih percaya instingnya. Dia tahu On hanya berpura-pura, siapapun bisa melihatnya. On tidak perlu bersusah payah menyenangkan Wiganda, dia tahu On berbohong. พี่รู้ว่ามันปลอม Wajah On yang tadinya memelas berubah, wajah asli mulai keluar. Dia merasa Wi tidak sopan. Untuk masalah Kak Ruth, dia berusaha agar Wi tidak kesulitan. Juga tidak melakukan apa-apa yang sangat menyakiti Wiganda, juga sangat sungkan. Namun karena Wi sudah berkata seperti itu, mulai sekarang dia tidak akan sungkan lagi pada Wiganda. On juga memperingatkan Wiganda yang membiarkan Janejab ikut campur. Dia akan membuat situasi Wiganda jadi semakin rumit. Dan pada saat itu, dia mungkin akan bisa pindah ke rumah ini lebih cepat dari yang dia bayangkan. Lalu On pun pergi. Wi tampak sangat kesal dan sakit hati. Dia hanya bisa menangis. Setelah mengatakan itu, Onin semakin berani. Onin pun masuk ke ruang kerja Ruth. Dia pun mulai memprovokasi Ruth. Kak Wi seharusnya tidak membawa Janejab datang. Mungkin saja Janejab akan menyebarkan masalah rumah tangga mereka ke orang lain. Janejab tidak bisa dipercaya. ไว้ใจไม่ได้อยู่ Ruth semakin khawatir dengan perkataan On itu. Melihat Ruth yang stres, dia mengambil kesempatan untuk mendapatkan hati Ruth. Dia pun akan mencoba berbicara dengan Janejab agar masalah Ruth tidak diketahui oleh orang lain. Ruth pun berterima kasih pada Onin. Sebagai asistennya, sudah seharusnya dia menyelesaikan masalah Ruth, ucap Onin. Ruth berharap Wiganda bisa berpikir seperti On. Sebelumnya Wi tidak seperti ini. Onin semakin senang dan menggoda Ruth. Itu berarti Ruth menganggap Onin lebih baik dari Wiganda. Onin ingin dia menjadi lebih baik dari Wiganda di mata Ruth. Ruth menarik On di pangkuannya. On tidak perlu membandingkan dirinya dengan orang lain. Tapi On ingin menang. Au, semakin berani nih pelakor. Setelah itu Onin pun pulang.
Wiganda duduk di ruang tamu sambil mengingat perkataan Ruth yang memanipulasi Wiganda yang membiarkan orang luar ikut campur urusan keluarga mereka. Wi juga mengingat perkataan Onin yang semakin berani mengatakan dia yang tidak akan sungkan lagi pada Wiganda. Lalu tiba-tiba ayah Wiganda datang. Wi kaget ayahnya yang tiba-tiba datang ke sini. Ayahnya mendengar sesuatu yang tidak seharusnya dia dengar. Siapa pria yang bernama Janejob? Apa Wi sudah lama mengenalnya? Ayahnya juga marah karena Wi membawa Janejob ke rumah untuk bertemu suaminya. Wi heran dari mana ayahnya bisa tahu. คุณพ่อรู้เรื่องเจนจบได้ยังไงคะ Ayahnya ingin cepat menghentikan Wiganda karena masalahnya bisa cepat diketahui oleh orang luar. Wi kecewa ayahnya yang tidak mempercayainya bisa melakukan hal serendah itu. Ayahnya tahu tapi kedepannya dia tidak ingin Wiganda berhubungan lagi dengan Janejob karena Wi sudah menikah. Satu-satunya pria yang harus dipikirkan dan hormati adalah Anirudh. Setelah mengatakan itu, ayahnya pun pergi. Di luar, Ruth menelpon ayah Wiganda dan berterima kasih sudah memujuk Wiganda tentang masalah Janejob. Karena bagaimanapun Wiganda lebih akan mendengarkan perkataan ayahnya. Ayahnya senang Ruth memberitahunya dan jika ada hal yang akan merusak reputasinya, Ruth harus beritahu dia. Ruth pun senang. Wiganda sakit hati dengan Ruth yang melaporkannya pada ayahnya. Dan bersambung, kita lanjut di part selanjutnya ya. Bye-bye.